Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam namo buddhaya. Kami dari SKD A5 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul tentang tiroiditis. Dengan fasilitator kami yaitu Dr. Susi Purnawati. Nah, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Next. Perkenalkan, saya Aditya J. Mahendra dengan NIM 20025111017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya yang dimana keseimbangan dari tiroid yang terganggu menyebabkan beberapa kondisi yang mempengaruhi fungsi tiroid. Salah satunya adalah tiroiditis. Nah, tiroiditis ini mencerminkan peradangan pada kelenjar tiroid atau gangguan heterogen yang ditandai oleh beberapa bentuk peradangan tiroid. Bisa saja disebabkan oleh karena hipotiroidisme ataupun hipertiroidisme, baik itu transien maupun permanen. Nah, hal ini juga diklasifikasikan baik dalam tiroiditis akut, subakut, dan juga kronis. Penyakit ini menyumbang sekitar 20% dan dari semua penyakit yang disebabkan oleh penyakit tiroid yang sebagian besar itu adalah disebabkan oleh imunogenik, dan sedangkan non-imunogenik oleh karena patogen ataupun kesalahan diagnosis dari itu jarang ditemukan. Next. Nah, tiroiditis ini berasal dari sekelompok penyakit yang sanggup hadir bersama dengan gejala yang serupa, di mana salah satunya ini kerap menimbulkan daripada dilema diagnostik untuk mengungkapkan etiologi yang tepat. Beberapa pasien hipo maupun hipertiroidisme ini memiliki perbedaan gejala yang tergantung daripada etiologinya. Nah, ini penting juga untuk pemeriksaan dengan data klinis diperoleh dari anamnesis, baik itu melalui tes biokimiawi maupun perangsang hormon TSH, hormon tiroid maupun autoantibody, dan juga USG. Sangat berguna untuk diagnosis daripada tiroiditis. Next. Nah, di sini kami merumuskan perumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana dari klasifikasi tiroiditis, kemudian bagaimana etiologi dari tiroiditis, dan bagaimana mendiagnosis dari tiroiditis, lalu untuk tata laksana tiroiditis. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui daripada klasifikasi, untuk mengetahui etiologi, cara diagnostis maupun tata laksana tiroiditis. Baik, untuk selanjutnya, next, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Krisna dengan 3 digit NKN 025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari tiroiditis. Tiroiditis ini merupakan peradangan yang terjadi pada kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar kecil pada leher yang sangat berperan penting dalam mengendalikan metabolisme. Tiroiditis terjadi karena keadaan hormon tiroid yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dalam pembuluh darah. Peradangan tiroid dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas tiroid yang disebut hipertiroidisme ataupun menurunnya aktivitas tiroid atau hipotiroidisme. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka penyakit ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti gangguan kesuburan, penyakit jantung, dan gangguan pada organ tubuh lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alexia Ayunda Duarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Di sini saya izin untuk menjelaskan klasifikasi tiroiditis. Terdapat banyak penyebab dari tiroiditis. Yang paling sering ditemukan adalah sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel tiroid. Berdasarkan jenisnya, berikut beberapa macam penyebab yang mungkin mendasari kondisi tersebut. Antara lain, yang pertama, penyakit Hashimoto. Kondisi ini yang paling sering ditemukan pada pasien dengan penyakit tiroiditis. Penyakit ini muncul ketika sistem kekebalan tubuh seseorang mulai menyerang kelenjar tiroid, dan secara bertahap akan melemahkan kelenjar tersebut, sehingga kelenjar tiroid tidak dapat menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Yang kedua ada tiroiditis akut atau the querulous tiroiditis, dapat juga disebut sebagai granulomatosa, tiroiditis non-suppuratif subakut, pseudotuberkulosis, dan lainnya. Jenis tiroiditis ini biasanya dipicu oleh infeksi virus.
Tiroiditis subakut ini dapat berlangsung selama seminggu hingga beberapa bulan lamanya, dengan kecenderungan untuk kambuh kembali. Dengan kondisi ini, umumnya terdapat pola yang dapat diprediksi tentang fungsi tiroid. Selanjutnya yang ketiga ada tiroiditis akut atau infeksi. Tiroiditis ini sering juga disebut sebagai tiroiditis kronis bersamaan dengan istilah kualifikasi supuratif atau AST, tiroiditis septik, dan non-supuratif. Tiroiditis ini sangat jarang terjadi, biasanya dikarenakan infeksi bakteri selain virus, dan dapat juga disebabkan oleh invasi tiroid oleh mikrobakterium, jamur, cacing pipih, ataupun protozoa. Yang keempat ada tiroiditis postpartum, biasanya terjadi karena disfungsi tiroid dalam 12 bulan pertama pasca persalinan pada pasien tanpa nodul. Tiroiditis ini merupakan tiroiditis limfositik autoimun yang flare akibat dari rebound imunologis dan imunosupresi relatif pada kehamilan. Hormon tiroid ini dapat kembali normal setelah 12 bulan pasca melahirkan. Yang terakhir, yang kelima, Riedl's tiroiditis fibrosing Riedel, merupakan penyakit yang sangat langka yang biasanya ditandai dengan adanya peradangan kronis dan fibrosis dari kelenjar tiroid. Dapat dikenal sebagai Riedl's trauma, tiroiditis fibrosa invasis kronis, atau trauma ligneus. Secara klasiknya muncul sebagai hipotiroidisme dalam kelenjar tiroid. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kadek Dharma Wicasara dengan 3 digit NIM terakhir 198, izin untuk melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor risiko tiroiditis. Etiologi tiroiditis di sini ada 4, yang berasal dari yang pertama, tiroiditis akut. Tiroiditis akut berasal dari infeksi, umumnya akibat infeksi bakteri, tetapi bisa juga dari infeksi virus, jamur, atau parasit. Bakteri yang paling sering ditemukan pada kasus ini adalah Streptococcus, Staphylococcus aureus, dan bakteri anaerob. Kemudian yang kedua, di sini ada tiroiditis subakut. Jadi tiroiditis subakut atau D-Quarvain merupakan penyebab kesakitan pada pasien yang paling sering. Tiroiditis subakut biasanya berasal dari infeksi virus sekunder dari bidang otorinolaryngologika atau THT. Kemudian yang ketiga ada tiroiditis autoimun. Tiroiditis Hashimoto adalah tiroiditis limfositik autoimun yang lebih sering terjadi pada wanita antara usia 30 sampai 50 tahun. Hal ini ditandai dengan adanya antibodi antitiroperoksidase yang terkait dengan gambaran hipotiroidisme. Kemudian yang keempat ada tiroiditis iatrogenik. Tiroiditis iatrogenik ini adalah merupakan tiroiditis yang disebabkan oleh masuknya yodium dalam jumlah besar sehingga menyebabkan penurunan sintesis tiroid. Kemudian yang kedua, di sini ada faktor risiko tiroiditis. Jadi tiroiditis dapat berkembang dari adanya infeksi bakteri maupun virus. Jadi pada masa pandemi saat ini, tiroiditis juga dapat terjadi akibat infeksi sekunder dari SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab COVID-19. Kemudian infeksi virus lainnya yang dapat memicu tiroiditis antara lain adenovirus, influenza, mumps, enterovirus, dan Coxsackie virus. Angka kejadian tiroiditis lebih tinggi pada wanita dibandingkan dengan pria. Kemudian, nutrisi yang tidak adekuat juga dapat menjadi faktor risiko tiroiditis. Di sini nutrisi yang dimaksud antara lain iodin, besi, dan selenium. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Agus Setiawan dengan 3 digit terakhir 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2.4 epidemiologi tentang tiroiditis. Secara epidemiologi, wanita lebih sering terkena tiroiditis kronik dibanding pria. Tiroiditis ini banyak ditemukan pada usia 41 tahun sampai 60 tahun. Tiroiditis Hashimoto adalah penyebab tersering terjadinya hipotiroidisme di Amerika Serikat. Angka kejadian tiroiditis Hashimoto di Amerika Serikat mencapai 0,8% dari 1.000 pria per tahun dan
3,5% dari 1.000 wanita per tahun. Penelitian tentang kelainan kelenjar tiroid di Sri Lanka menunjukkan bahwa terdapat 6,51% kasus tiroiditis Hashimoto. Sedangkan di India, kasus tiroiditis Hashimoto menempati urutan keempat kasus gangguan tiroid yang paling banyak terjadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan di Utah, Nevada, dan Arizona menunjukkan bahwa prevalensi kasus tiroiditis adalah 5,13%. Jumlah kejadian di Indonesia yang mengalami tiroiditis masih sangat terbatas. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2009 sampai 2013 melakukan penelitian di mana ditemukan 35 kasus tiroiditis dan 25 diantaranya merupakan tiroiditis Hashimoto. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kristia Pratiwi dengan 3 di Trakir 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari tiroiditis, mulai dari tiroiditis akut, tiroiditis subakut, dan juga tiroiditis kronis. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tiroiditis akut terlebih dahulu, di mana untuk tiroiditis akut ini biasanya sebagian besar terjadi akibat adanya infeksi oleh bakteri gram positif seperti Streptococcus, Staphylococcus, dan juga infeksi oleh mikroparasit. Selain itu juga, penghancuran parenkim tiroid juga dapat menyebabkan terjadinya tiroiditis yang biasanya itu disebabkan akibat adanya radiasi setelah terpapar yodium radioaktif untuk pengobatan penyakit Graves ataupun kanker tiroid dan juga radiasi dosis tinggi ke area leher untuk limfoma dan juga kanker kepala dan juga leher lainnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tiroiditis subakut, di mana biasanya pada tiroiditis subakut itu kita akan temukan adanya karakteristik inflamasi infiltratif yang tidak merata dengan adanya gangguan folikel tiroid dan juga terdapat multinucleated giant cell dalam beberapa folikel. Folikel akan mengalami perubahan yang selanjutnya akan berkembang menjadi granuloma yang akan disertai dengan fibrosis. Di mana pada gambar 2.1 di sini kita juga dapat melihat adanya perjalanan klinis dari tiroiditis subakut yang terdiri atas beberapa fase. Yang pertama itu ada fase awal, di mana penghancuran daripada folikel akan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan sirkulasi dari T4 dan juga T3, dan juga akan menekan produksi dari TSH sebagai akibat dari pelepasan tiroglobulin dan juga hormon tiroid. Kemudian pada fase destruktif akan terjadi penyerapan yodium radioaktif yang rendah ataupun tidak terdeteksi, dan kemudian pada fase hipotiroidisme kita dapat lihat sini bahwa untuk adanya hormon T4 itu akan mengalami penurunan dan kadang-kadang disertai dengan penurunan dari hormon T3. Nah, sementara itu di sini kita juga dapat melihat untuk TSH-nya itu sendiri dihasilkan dalam jumlah yang tinggi. Nah, sebagai akibat dari peningkatan dari TSH ini, maka penyerapan yodium radioaktif akan kembali normal ataupun bahkan meningkat. Kemudian pada fase akhir atau pada fase recovery atau setelah minggu ke-12, biasanya penyakit akan mulai mereda dengan kadar hormon tiroid dan juga TSH akan kembali ke kondisi yang normal. Kemudian di sini saya akan lanjutkan untuk tiroiditis kronis, di mana untuk tiroiditis kronis yang umumnya terjadi adalah Hashimoto tiroiditis. Hashimoto tiroiditis ini biasanya terjadi akibat adanya reaksi autoimun yang ditandai dengan infiltrasi limfositik pada kelenjar tiroid sebagai akibat dari kesamaan antara protein tiroid dan juga struktur virus yang menghasilkan antibodi yang saling bereaksi silang. Antibodi anti-TPO yang terdapat pada 90% pasien dengan Hashimoto tiroiditis ini akan memperbaiki komplement dan juga mampu menginduksi antibodi dependent cell mediated cytotoxicity yang nantinya akan dapat menyebabkan kematian pada tiroiditis. Sebagai akibatnya akan terjadi tiroiditis kronis. Baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niwenswati dengan 3 digit NIM terakhir 046, selanjutnya manifestasi klinis dari tiroiditis. Nah, hal ini tergantung dari jenisnya dan bagaimana tingkat keparahan dari tiroiditis yang dialami. Nah, gejala yang umum yang dikeluhkan berupa adanya pembesaran tiroid yang terdapat pada area leher dan dapat disertai dengan kesulitan menelan. Berikut merupakan beberapa gejala-gejalanya. Yang pertama, untuk pasien yang mengalami tiroiditis akut ataupun subakut, biasanya pasien mengalami rasa nyeri yang memang diakibatkan karena adanya peradangan. Lalu mungkin saja pasien mengalami gejala infeksi saluran pernafasan atas dan juga bisa disertai dengan demam. Selanjutnya, untuk pasien yang mengalami tiroiditis yang kronis, biasanya disertai dengan gejala kompresi lokal pada area leher seperti kesulitan menelan, sensasi tersedak, suara menjadi serak, dan manifestasi lain seperti pembesaran kelenjar tiroid atau goiter yang secara umum dikenal dengan istilah gondok. Next. Nah, di mana gejala tiroiditis yang dialami pasien itu dapat kita bedakan berdasarkan jenis yang memang mendasarinya. Contohnya, misalnya seperti pada pasien dengan tiroiditis autoimun ataupun Hashimoto, di mana sebagian besar disertai dengan munculnya gondok atau pembesaran kelenjar tiroid yang memang di sini tidak nyeri.
Lalu untuk tiroiditis yang postpartum itu biasanya muncul dengan gejala tiroksikosis seperti takikardi, gugup, dan diare yang dimana pasien di sini memiliki riwayat persalinan baru-baru ini. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nida Firan dengan 3 digit NIM terakhir 231. Diagnosis tiroiditis. Hashimoto tiroiditis, menilai status metabolik pasien dan mengidentifikasi jenis lesi yang ada, itu hal penting dalam membuat diagnosis yang akurat dari tiroiditis Hashimoto. Pertama, langkahnya adalah menilai status hormon tiroid yang mencerminkan fungsi kelenjar. Meskipun hanya gondok, tanpa gejala hipertiroid terkait tiroiditis Hashimoto. Gondok pada pasien hipotiroid dianggap sebagai menjadi indikasi kuat dari tiroiditis Hashimoto. T3, T4, dan TSH adalah penelitian laboratorium yang digunakan untuk menilai tingkat fungsi kelenjar tiroid. Antara parameter ini, TSH telah dilaporkan sebagai penanda paling sensitif dari hipotiroidisme. Bahkan setelah diagnosis ditegakkan, pemantauan TSH sering dilakukan untuk menilai respon terhadap pengobatan dan pengembangan penyakit. Setelah penilaian status fungsi tiroid pasien, fokus bergeser untuk mengidentifikasi adanya antibodi anti-tiroid. Low grade disease, pemeriksaan fisik dikonfirmasi oleh tes laboratorium yang mengukur jumlah hormon tiroid, tiroksin atau T4 dan T3, dan TSH dalam darah. Grave penyakit adalah adanya penyakit mata grave atau dermopati. Tiroid yang membesar secara simetris, kelenjar, dan riwayat anggota keluarga lainnya dengan tiroid atau masalah autoimun lainnya, termasuk diabetes tipe 1. Rheumatoid arthritis, anemia perniciosa, atau bercak putih tanpa rasa sakit pada kulit yang dikenal sebagai vitiligo. Pilihan tes diagnosis awal tergantung pada biaya, ketersediaan, dan keahlian lokal. Pengukuran dari antibodi seperti TRAB atau TSI hemat biaya dan jika positif mengonfirmasi diagnosis penyakit grave tanpa diperlukan pengujian lebih lanjut. Jika tes ini negatif, yang dapat juga terjadi pada beberapa pasien dengan penyakit grave. Jika tes tidak tersedia, maka dokter harus merujuk ke pemilikan tes serapan yodium atau RAIU untuk mengonfirmasi diagnosa. Pada beberapa pasien, pengukuran darah tiroid aliran dengan ultrasonografi mungkin berguna untuk menetapkan diagnosis jika tes di atas tidak tersedia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Afiai dengan 3 digit NIM 101. Di sini saya izin menjelaskan diagnosis banding dari tiroiditis. Di mana yang pertama ada hipertiroidisme dan tirotoksikosis, yang merupakan sekumpulan kelainan yang melibatkan kelebihan sintesis dan sekresi hormon tiroid yang oleh kelenjar tiroid, yang mengarah pada kondisi hipermetabolik tirotoksikosis. Bentuk paling umum dari hipertiroidisme adalah gondok toksik difus, gondok multinodular toksik, dan juga adenoma toksik. Kemudian yang kedua ada hipotiroidisme yang merupakan gangguan endokrin umum akibat kekurangan hormon tiroid. Di Amerika Serikat dan negara lain memiliki asupan yodium yang memadai. Maka penyakit tiroid autoimun atau penyakit Hashimoto adalah penyebab paling umum dari hipotiroidisme ini. Kemudian ada hipertiroidisme pediatri, kondisi yang relatif jarang terjadi pada anak-anak, yang sebagian besar kasus disebabkan oleh penyakit Graves. Banyak pilihan terapi yang tersedia sehingga kebanyakan pasien dapat ditangani dengan baik. Kemudian yang terakhir ada hipotiroidisme pediatri, yang merupakan paling sering terjadi akibat agenesis, displasia, atau ektopik dari tiroid. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di mana penata laksanaan tiroiditis. Yang pertama itu dapat diberikan glukokortikoid, yaitu merupakan obat antiinflamasi glukokortikoid. Dosis yang diberikan itu dengan prednison sekitar 15 mg sampai 100 mg setiap harinya. Kemudian yang kedua dapat diberikan tamoxifen, yaitu modulator reseptor estrogen selektif atau disingkat dengan SERM, yang digunakan dalam pengobatan tiroiditis. Dosis yang diberikan itu 10 sampai 20 mg tiap harinya. Kemudian yang ketiga dapat diberikan juga mycophenolate meflotil adalah agen imunosupresif yang bersifat antifibrotik yang dapat menghambat produksi antibodi dari limfosit T. Kemudian ada L-tiroksin atau levotiroksin, itu dapat diberikan dengan dosis awal sekitar 1-2 mikrogram per kilogram berat badan per harinya.
di mana lexotirosin ini hanya boleh diberikan hingga 1 tahun. Kemudian yang terakhir itu dapat dengan pembedahan, yaitu tiroidektomi subtotal atau parsial. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Putu Sintabdi Indrastuti dengan 3 digit dan terakhir 181. Di sini saya akan jelaskan mengenai prognosis tiroiditis, di mana tiroiditis adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh adanya autoimun, infeksi, ataupun tiroiditis yang iatrogenik dan juga diinduksi oleh obat. Terdapat beberapa treatment untuk mengatasi tiroiditis ini, di mana tiroiditis dengan atau tanpa adanya kegagalan fungsi tiroid memiliki prognosis yang baik jika ditangani dengan hal yang tepat. Tetapi jika hipotiroidisme yang berlangsung lama, maka akan bisa menjadi timbulnya mixedemia. Di mana mixedemia ini adalah keadaan darurat dari medis dan ditandai dengan adanya hipotiroidisme yang berat dengan adanya gambaran klinis hipotermia, hiponatremia, dan juga brakikardia. Prognosis akan menjadi buruk jika tiroiditis ini menular dan juga menimbulkan abses lalu berkembang menjadi septikemia tanpa adanya penanganan lebih lanjut lagi. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putu Salviaria Dewi dengan 3 digit terakhir 148 izin untuk melanjutkan bab 3 penutup. Yang mana kesimpulan dari student project kami, tiroiditis merupakan suatu peradangan kelenjar tiroid disebabkan oleh adanya infeksi dan juga autoimun. Spesifikasinya ada tiroiditis akut, subakut, dan kronis, dipicu dengan adanya kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Faktor risikonya dapat berasal dari genetik dan juga lingkungan. Untuk gejala umumnya dapat terjadi di antara lain ada nyeri leher, bengkak, odinopagia, dan nyeri tekan pada kelenjar tiroid. Manifestasi klinis ada beraneka ragam, di antaranya ada penyakit Hashimoto, tiroiditis akut atau dekwartian tiroiditis, tiroiditis akut atau infeksi, tiroiditis postpartum, dan riddle tiroiditis. Untuk diagnosisnya ada observasi, evaluasi dari kadar T3, T4, dan juga TSH. Beberapa diagnosis banding diantaranya ada hipotiroidisme, ada tirotoksikosis, atau juga hipotiroidisme. Yang mana tata laksananya ada observasi, glukokortikoid, tamoxifen, mycophenolate, mofetil, dan juga ada L-tiroksin atau levotiroksin, serta tiroidektomi subtotal atau parsial. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai sebagai acuan untuk membahas studi project. Baik, mungkin sekian dari SGD kami. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi